Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang kami muliakan, tepat pada tanggal 26 Desember 2004 silam, Aceh dilanda peristiwa tsunami yang sangat dahsyat. Didahului dengan kejadian gempa bumi yang berkekuatan sekitar 9,1 hingga 9,3 skala Richter yang berpusat di Samudra Hindia sekitar 2.500 km dari pantai barat Aceh. Getaran gempa ini memicu gelombang laut setinggi 30 meter yang meluluh lantakkan pesisir Aceh, Sumatera Utara dan negara-negara sekitar Samudra Hindia. Bumi Serambi Mekah, para pemirsa, porak-poranda. Berdasarkan data dari PBB, jumlah korban meninggal mencapai 230.000 jiwa lebih. 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Hingga pada saat itu kita masih ingat bahwa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 3 hari sebagai hari berkabung. Hari ini podcast Lentera Umat sangat spesial sekali, mengangkat tema refleksi 1/5 abad peristiwa gempa tsunami di Nanggro Syariat. Untuk itu di studio sudah kita hadirkan 2 orang narasumber kita yang insya Allah akan menambah khazanah pengetahuan kita terkait peristiwa gempa dan tsunami Aceh. Dan mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian tersebut. Yang pertama, Profesor Dr. Muksin SSI MSI MPhil, seorang akademisi dari USK dan juga pakar peneliti gempa dan tsunami USK. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Kemudian Alhamdulillah hari ini kita juga sudah hadir yang mulia Abu Tengku Haji Faisal Ali. Beliau adalah Ketua MPU Aceh masa khidmat 2022 hingga 2026. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita saksikan yang berikut ini. Musibah tsunami Aceh tahun 2004 silam menjadi duka yang mendalam bagi masyarakat Aceh. Meski kini 20 tahun telah berlalu, namun masih tersimpan di benak kita betapa maha kuasanya Allah. Tentu, musibah tsunami itu harus dijadikan pelajaran dengan berbagai metode agar setidaknya suatu saat nanti generasi Aceh yang akan datang bisa mengurangi dampak yang terjadi akibat tsunami. Lantas, bagaimanakah mitigasi bencana itu sebaiknya? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode kali ini. Refleksi 1/5 abad peristiwa gempa dan tsunami di Nanggro Syariat. Mungkin saya ke Pak Prof dulu Pak. Pada waktu gempa, Prof di mana posisinya tuh? Di Aceh atau di Indonesia atau bahkan mungkin di luar negeri? Saya masih di Banda Aceh. Masih di Banda Aceh, berarti juga sedang ikut istirahat di rumah. Juga ikut merasakan bagaimana dahsyatnya Prof ya. Ya. Prof, kami ingin tahu dulu nih untuk awal sebenarnya penyebab atau pemicu utama dari gempa ini apa Prof? Karena banyak informasi yang mungkin sekarang masih diyakini oleh sebagian masyarakat bahwa penyebab itu karena adanya uji coba bom nuklir katanya itu Prof. Yang ditanam di dasar laut kemudian meledak dan menimbulkan gempa dan potensi tsunami. Sebenarnya penyebab utamanya ini apa nih Prof? Untuk awal dulu. Ya, pertama kalau bom nuklir bukan. Nah, kita bisa kaji jenis ledak gelombang gempa. Iya. Kalau dari bom nuklir itu berbeda dengan gempa, dan itu bukan bom nuklir. Jelas bukan bom nuklir. Jelas bukan. Nah, jelas dari gelombang yang terekam juga itu jelas gempa. Jelas gempa. Kemudian kenapa kita sering terjadi gempa? Karena kita berada di daerah pertemuan lempeng.
yang namanya lempeng Australia dan lempeng India bergabung bersama-sama bergerak ya. Ke utara dan masuk di bawah Sumatera, di bawah Indonesia. Jadi sebenarnya di bawah Indonesia ini dari barat sampai ke timur ada yang namanya zona subduksi. Nah, di sepanjang zona subduksi ini ada gempa bumi yang kecil-kecil maupun gempa bumi yang besar. Dan itu rutin ya. Dan itu selalu tidak akan berhenti karena lempeng Australia dan lempeng India terus bergerak ya. Justru kalau terjadi gempanya kecil-kecil itu bagus karena tidak mungkin kita menahan lempeng yang bergerak itu. Jadi kalau dia terus menghasilkan gempa kecil-kecil itu bagus, artinya energinya dikeluarkan. Nah, kalau misalkan tidak ada gempa, nah itu yang bahaya. Nah, itu yang bahaya sekali ini ya, karena dia didorong terus. Kalau misalkan didorong terus, tapi ini nggak bergerak, sementara di belakang didorong terus, maka suatu saat dia akan lepas. Patah ya. Itu yang dalam bentuk energi yang besar. Gitu. Nah, kalau di tahun 2004 kita kembali kilas balik pada saat itu, ini tidak ada gempa-gempa kecil, tidak ada gempa-gempa misalkan skala 6, skala 5, tidak ada pengumuman. Sebelum 2004 itu ya, Prof ya? Ya, menjelang itu kan. Nah, itu yang kita sebut dengan masa lock, masa terkunci dia, karena dia terdorong terus di belakang. Jadi sekali lepas terjadi 2004 itu ya. Nah, makanya kita perlu selalu memantau aktivitas gempa. Kalau misalkan kita tahu ini daerah gempa, tapi kok tiba-tiba nggak ada gempa. Tidak ada gempa. Nah, itu yang justru itu diwaspadai ya, Prof ya. Kalau dalam sejarah, Prof ya, apakah gempa Aceh ini gempa terbesar yang pernah terjadi atau ada gempa-gempa lain yang mungkin yang pernah terjadi di dunia ini? Dalam sejarah modern, dalam artian sudah ada alat yang merekam gempa di Indonesia dengan skala 9 ke atas itu yang pertama terjadi di Aceh. Di Aceh. Memang ada gempa lain yang dalam dunia modern yang lebih besar dari Aceh itu di Chile misalnya. Di Chile. Jadi yang di Aceh ini kedua terbesar. Berarti kalau di Indonesia mungkin Aceh yang paling besar besar. Sedangkan yang kalau di dunia itu skalanya di Chile ya. Kemudian ke Abu dulu, Abu. Ini kan dari sisi Islam ini bagaimana, Abu ya? Apakah kejadian gempa, tsunami, atau bahkan bukan gempa saja, tanah longsor, pokoknya musibah lah. Ini bagaimana Islam menilainya, Bu? Apakah ini azab? Apakah ini peringatan? Apakah ini teguran dari Allah? Itu bagaimana Islam memandang kejadian ini, Bu? Baik, pertama terima kasih Prof telah hadir dan telah menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan terkait dengan gempa. Tentu seluruh peristiwa yang terjadi ini kita sebagai orang yang beriman pasti semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kehendak Allah itu tidak serta-merta ada dilalui oleh sebab-sebab terjadi. Maka kajian ilmiah seperti ini disampaikan oleh Prof tadi itu merupakan sebab yang dimana Allah yaitu mewujudkan gempa yang terjadi. Setiap peristiwa itu pasti mendatangkan hikmah bagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Tentu peristiwa azab dengan peristiwa pelajaran itu berbeda. Kalau azab itu adalah disebabkan oleh kelakuan-kelakuan umat manusia yang sudah melampaui batas. Itu azab, seperti misalnya Allah dulu menenggelamkan orang pada masa Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir besar. Itu karena perilaku umat yang ada pada waktu itu. Itu sifatnya azab. Kalau kita lihat di dunia ini, khususnya di Indonesia, ini bukan kita memuji bahwa kalau dalam nilai-nilai ketaatan kepada Allah, nilai-nilai keislaman, insya Allah berbanding dengan daerah lain, misalnya Aceh itu masih lumayan bagus.
dalam pelaksanaan nilai-nilai keagamaan. Jadi kalau berbanding dengan daerah lain, nilai-nilai keagamaan itu nihil sekali, tentu sangat tidak mungkin bahwa tsunami, gempa dan tsunami yang sudah terjadi itu masuk dalam kategori azab, tapi itu masuk dalam kategori itu pembelajaran, peringatan kepada kita, ya khususnya yang ada di Aceh dan juga bagi umat Islam yang ada di tempat yang lain. Karena di Aceh kita tadi kita sebutkan nilai-nilai agama itu masih lumayan. Walaupun ada di sana sini kekurangan-kekurangan umat Islam itu sendiri, tapi berbanding dengan daerah lain kita masih agak lumayan. Kita bersyukur kepada Allah. Maka berdasarkan itu gempa dan tsunami di Aceh itu bukan azab. Gempa dan tsunami di Aceh itu bukan hukuman daripada Allah kepada masyarakat Aceh dan kepada masyarakat yang lain, tapi itu sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat yang lain, agar bahwa di segala sesuatu itu ada zat Allah yang maha kuasa dan ada zat Allah yang maha tinggi, yang maha berkehendak dan mampu mewujudkan apa yang Allah kehendaki terhadap segala sesuatu itu. Kita sebagai hamba Allah tentu butuh iktibar, butuh pengajaran, butuh pembelajaran, menjadi pembelajaran terhadap apapun yang Allah kehendaki di muka bumi ini. Baik. Jadi bukan azab ya Bu ya. Kalau kita lihat kondisinya itu bukan azab, tapi peringatan dari Allah untuk kita ambil kepada pelajaran. Baik, saya ke Prof lagi, Prof. Secara saintifik nih Prof ya. Apakah ada kemungkinan terjadi pengulangan kejadian yang sama, dan kalau memang ada kemungkinan secara saintifik, bagaimana polanya itu Prof kira-kira? Iya, gempa di Aceh itu bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Jadi kita tsunami di Aceh juga bukan yang pertama. Sudah terjadi puluhan kali. Dan gempa di Indonesia ini mempunyai pola yang kurang lebih akan terus kembali terjadi di tempat yang sama, dengan karakteristik yang sama, dengan pola yang sama. Karena itu kalau kita mengkaji, kebetulan S3 saya itu tentang mempelajari struktur bumi sampai ke kedalaman ribuan kilometer, ratusan kilometer. Kalau kita lihat, memang gempa ini akan kembali terjadi. Makanya yang kita sebut dengan periode ulang gempa bumi. Kira-kira kapan terjadi gempa bumi? Dan menurut kami ini akan berulang. Mungkin ada yang kita mulai dengar belakangan tentang megatrust. Ya benar ya. Megatrust ini gempa Aceh itu adalah megatrust. Megatrust karena dia masuk ke bawah dan ini naik ke atas, itu trust namanya. Trust. Jadi gempa yang naik. Mega artinya gempa dengan skala 8 ke atas. Karena dia naik 8 ke atas, maka dapat mengakibatkan terjadi tsunami. Nah, megatrust di Aceh sudah pernah terjadi, dan itu sudah sering terjadi dulu ada segmen-segmen gempa di Aceh. Selain itu juga gempa Nias itu adalah megatrust yang sudah pernah terjadi. Tetapi gempa 2012 itu bukan megatrust, itu gempa jenis yang lain lagi. Berarti megatrust ini selalu menimbulkan tsunami ya, Prof? Megatrust itu yang dia naik karena ada dorongan, dia masuk ke bawah, lalu ada yang naik ke atas. Nah, itu trust itu naik artinya. Naik. Jadi ada lempeng yang bagian Indonesia itu naik. Karena dia naik, dia mampu mendorong air dalam volume yang besar sekali ke daratan. Itu ditandai dengan terjadinya tsunami susulannya. Terjadi tsunami. Terjadi tsunami. Nah, kalau di tempat lain belum ada, misalkan yang di Jawa ya kan ada juga potensi megatrust kata BMKG, atau di bagian selatan Sumatera itu juga katanya berpotensi tsunami. Tetapi kalau kita lihat Jawa, saya mungkin agak berbeda dengan peneliti yang lain. Jawa itu subduksinya bahasanya curam. Sementara kalau
kebetulan saya membuat image struktur bumi di bawah. Kalau di Sumatera itu agak landai begini masuknya, sehingga kalau kita masih ingat ada gempa di katanya di Aceh Selatan, ada gempa seolah-olah di bawah penduduk gitu. Padahal sebenarnya bukan, dia kebetulan dia masuk ke bawah dan dia letaknya di bawah pulau gitu, ya. Nah, sementara di Jawa dia strukturnya curam begini. Jadi subduksinya masuknya itu curam begini, sementara di bawah di Sumatera begini. Oh, lebih curam yang di Jawa ya? Yang di Jawa ya. Nah, kita lebih banyak memang potensi gempa-gempa di subduksi. Ada kemungkinan nggak, Prof, terjadi pemindahan lempengan-lempengan itu? Tadi kan di awal tadi Prof sampaikan bahwa bergerak terus Bu ya, ini bergerak kecil-kecil gitu. Bisa nggak berpindah dia dari sisi kiri ke sisi kanan gitu? Ya, lempeng ini memang bergerak, tapi yang lempeng Australia itu bergerak masuk ketika ketemu dia masuk ke bawah. Jadi bukan berarti dia memindahkan lempeng kita, dia masuk ke bawah. Tapi ketika dia ada interaksi, maka di situ terjadi gempa. Jadi gempa bumi ya. Jadi memang secara sains memang banyak hal yang memang kita belum paham Bu ya. Jadi lempengan itu tetap berada di tempat itu ya Prof ya. Cuman kalau sering-sering gempa-gempa kecil sehingga menimbulkan gempa-gempa besar ini jadi lebih ini energinya lebih kecil ya Prof. Jadi kalau lempeng itu memang kalau kita lihat zaman dulu sekali, sebenarnya peristiwa-peristiwa dahsyat alam ini bahkan ada yang lebih dahsyat lagi di masa lalu, sebelum ada manusia, sebelum ada ribuan tahun yang lalu misalkan. Itu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang mungkin nggak bisa kita bayangkan. Misalnya contoh Gunung Toba meletus. Gunung Toba meletus dengan kaldera yang sebesar satu kabupaten lebih gitu. Nah itu kita bisa bayangkan kalau manusia zaman sekarang itu berapa orang yang meninggal. Dan itu abu-abunya itu sampai ke Afrika. Nah, itu jadi memang dahsyat sekali masa lalu. Dan itu karena memang bumi ini dinamis dan terus bergerak termasuk ada yang bergerak kemana-mana gitu ya. Makanya kalau dulu ada yang menyatu, sekarang sudah berpisah gitu. Nah kita bisa bayangkan bagaimana zaman dulu ketika terjadi pemisahan ini. Ya, jadi luar biasa. Terpisah pulau-pulau ini ya, bagian dari situ juga Prof ya. Abu, ini kan gempa ini meninggalkan duka yang mendalam Abu ya. Malahan dari data PBB itu 230 juta jiwa menjadi syahid Bu. Bagi mereka-mereka yang sudah duluan itu sudah selesai Bu dengan dunianya kan. Nah ini kita yang ditinggalkan bagaimana nih Bu? Terutama bagi generasi muda kita ke depan ya, baik, untuk mitigasi segala macam. Baik, makasih. Kan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa gempa ini potensi berulang berdasarkan kajian-kajian yang sudah terjadi dan kenyataannya ya memang seperti yang demikian. Kita terus 2 minggu yang lalu malam terjadi lagi gempa ya, kan? Jadi potensi-potensi itu sudah terjadi ada, dan tsunami juga sudah pernah terjadi di kita ini sehingga diistilahkan di Simelu itu dengan semong. Ya. Nah, itu kan menunjukkan dalam sejarah Aceh itu sudah pernah ada. Maka apa hal yang perlu sekarang ini oleh kita ini untuk generasi yang selanjutnya adalah bagaimana kita peristiwa tsunami ini harus menjadi pembelajaran kepada generasi kita dan juga ke generasi yang akan datang. Sehingga dengan pembelajaran itu selain kita terus berupaya agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, juga sebab-sebab yang bisa kita selamat setiap bencana itu juga perlu kita persiapkan. Maka mitigasi bencana itu perlu disosialisasikan dan perlu menjadi bahagian daripada kehidupan masyarakat kita. Karena itu potensi itu terus bisa terjadi. Dan itu ajaran agama kita, bahwa kita untuk menjaga harta, menjaga jiwa, itu bahwa yang selalu menjadi tuntutan daripada ajaran agama kita. Tentu untuk menjaga jiwa, menjaga harta kan tentu perlu mempersiapkan
hal-hal yang bisa menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan harta kita. Maka mitigasi bencana itu sangat penting. Sekaligus tadi jangan pernah kita lupakan bahwa peristiwa itu peristiwa yang sangat dahsyat dan harus menjadi terus diwariskan terhadap peristiwa ini kepada generasi yang selanjutnya, agar generasi itu jangan lupa terhadap peristiwa ini, dan untuk bagaimana mereka hidup ke depan ini dengan segala bisa mempersiapkan hal-hal kalau misalnya pada satu saat ketika terjadi lagi bencana tsunami ataupun bencana gempa dan sebagainya. Karena tadi berdasarkan kajian itu bahwa ini akan terus berulang dan terbukti dengan sejarah sudah pernah berulang. Maka sekarang yang perlu dipikirkan, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana mempersiapkan. Dan ini memang anjuran agama kita. Jadi ada mitigasi bencana, mengajarkan, mewariskan kepada anak kita. Bahkan sekarang ada upaya-upaya dari teman-teman, yaitu untuk memvisualisasikan kejadian-kejadian dulu, yang sehingga diajarkan, disampaikan kepada anak-anak kita sekarang. Ini cukup bagus sekali, dan bukan sekarang bisa kita bandingkan antara tahun 2026 bagaimana peristiwa itu terjadi dengan gambar-gambar, dan bagaimana sekarang ini kita sudah melakukan perubahan-perubahan. Itu sangat penting. Kalau di sini kita musibah dulu, sekarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perubahan yang terjadi daripada tahun 2006 dengan yang ada sekarang ini. Jadi semuanya itu adalah bentuk ajaran agama kita agar kita bisa selamat dan agar kita bisa mewariskan peristiwa pembelajaran ini kepada generasi yang selanjutnya. Jadi sepakat ya Prof, adik-adik kita ke depan, generasi kita ke depan harus tahu dia kejadian ini, sehingga ini menjadi pelajaran yang sangat penting itu Pak. Ya, kalau kita melihat gempa 2004 seperti disampaikan Abu tadi, justru di lokasi Semelu jumlah korbannya sedikit karena mereka sudah tahu tentang tsunami. Pada saat 2004 saya kebetulan kan bidang saya fisika, saya sebutkan memang ini kalau di Jepang tsunami, tapi kalau saya tidak terpikir bahwa ini juga bisa tsunami di tempat kita. Nah, inilah yang mungkin masih kurang dari kita adalah upaya untuk mempersiapkan diri, yang namanya ikhtiar. Ya, kita memang bermasalah, kita di zona subduksi, ada lempeng yang masuk, kemudian gempa yang terjadi, gunung api, gitu ya. Tapi kita jangan lupa juga bahwa banyak sekali kelebihan kita juga, manfaatnya juga, ya. Jadi kita tidak ada kualitas kopi di dunia seperti di Aceh misalnya. Nah itu karena juga penyebabnya juga karena itu ya. Kemudian kita berada di daerah yang banyak sumber mineral, gas ya. Jadi banyak. Jadi kita karena ditanyakan tentang yang negatif ya, maka saya ceritakan yang negatif. Artinya apa? Yang kita perlu persiapkan diri adalah kesiapsiagaan, dalam artian itu bagian dari ikhtiar yang diajarkan di dalam Islam juga. Kita memang sangat kuat dalam hal tawakal, sangat kuat. Jadi kalau kita lihat bencana di Aceh itu tidak membuat orang stres, tidak membuat orang bunuh diri, tidak membuat orang gila gitu ya. Kalau di tempat lain mungkin mereka banyak mungkin di tempat lain sudah bunuh diri karena depresi. Kelebihan kita di situ dengan nilai-nilai Islam kita. Nah, kita sekarang selain itu kita harus perkuat ikhtiar kita. Itu dengan kita mengetahui inilah kondisi kita seperti ini. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri dalam hal berikhtiar. Dan kita sudah belajar dari masyarakat di Semelu dengan semongnya, mereka sudah tahu tentang itu. Dan mereka sudah menyiapkan diri gitu. Mungkin itu pembelajaran yang kita ambil. Dari sisi pemerintah ini Prof ya, apa yang sudah dilakukan pemerintah selama 2 tahun terakhir ini dalam hal mitigasi ini? Tadi Abu sempat sampaikan juga bahwa mitigasi itu wajib Abu ya. Jangan sampai kejadian terulang sehingga menimbulkan korban yang begitu masif gitu. Pemerintah kita sendiri sejauh ini atau mungkin TDMRC sendiri sudah
apa yang sudah dilakukan oleh lembaga ini terhadap proses mitigasi ini, Prof? Jadi mungkin kita kembali ke tadi ya, bahwa gempa itu memang akan terus-menerus terjadi. Berulang. Apakah dia dalam skala besar maupun skala yang kecil. Dan itu tidak bisa kita hindari. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan? Yang upaya yang harus dilakukan adalah, kalau kami bilang itu pengurangan risiko bencana. Karena kita tidak bisa cegah gempa. Lalu kita berusaha untuk mengurangi dampaknya. Mengurangi jumlah korbannya, mengurangi kerugian finansialnya. Nah, yang kita lakukan kalau di TDMSC, kita tentu mengkaji dari sisi saintifiknya, tetapi juga selain dari saintifiknya, kita juga menyampaikan hasil-hasil riset ini, misalkan daerah-daerah rawan bencana itu di mana saja, bukan hanya gempa ya, juga kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah bagaimana, karena justru yang paling banyak kita alami adalah banjir. Banjir cukup banyak yang kita kaji ya. Itu bagian dari kajian TDMSC. Jadi karena bencana terbanyak itu banjir. Memang dia dampaknya itu nggak terlalu besar terhadap korban jiwa, tetapi frekuensi kejadiannya luar biasa banyak. Jadi itu merugikan masyarakat dalam artian misalkan gagal panen dan sebagainya ya. Nah, menurut saya yang paling penting saat ini dilakukan adalah terus mendidik masyarakat dengan berbagai cara, melalui acara-acara seperti ini, mengedukasi masyarakat. Terus pemerintah juga menurut saya sudah agak berkurang nih. Kalau dulu banyak ya, banyak dilakukan drill di sekolah-sekolah ya. Saya nggak tahu kenapa sudah mulai berkurang ya. Nah, itu harus terus-menerus dilakukan. Kenapa orang semulu sedikit yang meninggal? Karena mereka memang punya ilmu pengetahuan. Karena gempa, misalnya gempa besar ini akan melewati batas generasi. Jadi kalau kita tidak meninggalkan informasi pada generasi kita yang kecil-kecil ini, mereka akan lewat dengan hal ini. Sementara di Semelu mereka memang diwariskan untuk anak-anak kecil melalui nyanyian waktu tidur, sehingga tidak hilang. Jadi perlu kita ingat, waktu gempa ini kembali terjadi itu sudah melewati generasi yang berbeda. Bukan lagi kita, mungkin 2-3 ke depan. Mungkin satu generasi. Baik, menarik sekali. Mungkin terakhir Abu, ini closing dari Abu terkait tausiah dari MPU Aceh terhadap peristiwa tsunami ini, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih sabar Abu ya, menghadapi setiap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Abu. Baik, makasih. Ini kita adalah tahun yang ke-20 tsunami di Aceh ini. Tentu 20 tahun ini bukan hal yang mudah kita lewatin, tapi alhamdulillah kita sudah melewatinya, mulai daripada kasus tsunami sampai dengan sekarang ini. Maka kita berharap momentum 20 tahun memperingati tsunami ini, seluruh elemen masyarakat khususnya Aceh, stakeholder yang ada di Aceh ini betul-betul berupaya sekuat tenaga agar warisan-warisan pembelajaran ini perlu kita tularkan, kita jadikan warisan ilmu pengetahuan kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Warisan ini tentu bukan dalam bentuk harta benda, tapi warisan ini adalah dalam bentuk bagaimana generasi kita menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan hartanya dengan peristiwa yang sudah terjadi itu. Ini perlu kita upayakan berkelanjutan, karena berdasarkan ilmu pengetahuan yang disampaikan tadi oleh Prof, bahwa kasus gempa ini terus terjadi dan bisa kejadiannya besar dan melewati generasi ke generasi. Makanya warisan tentang mitigasi itu perlu kita tularkan kepada generasi selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Para pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh, sebelum closing kami ingin menyampaikan bahwa semoga peringatan tsunami yang sudah terjadi seperti 5 abad silam ini
tidak hanya sekedar mengingatkan kita bahwa Aceh pernah mengalami peristiwa yang meninggalkan luka yang sangat mendalam, tapi kita berharap agar peristiwa ini memberi hikmah dan pelajaran kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara bersyukur terhadap apapun kebaikan yang telah Allah berikan dan bersabar terhadap apapun cobaan yang telah Allah hantarkan. Prof. Muhsin dan Abu Ketua, terima kasih atas sharing dan ilmu dan informasinya. Semoga tetap sehat dan senantiasa bermanfaat bagi umat. Para pemirsa, saya Denny Chandra mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalon tate, mejalon tate, bedahai anu tak jauh.